Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas budaya daerah masing-masing berdasarkan prinsip 7 sistem dan 3 wujud menurut Profesor Kunjara Ningrat. Namaku Tania Karisa Hardiani, bisa dipanggil Tania. Halo, aku Ninda Isfan dari Dewanti. Halo semuanya, aku Nadila Alivia Asifa, biasa dipanggil Nadila. Halo, perkenalkan nama aku Mary Caroline, bisa dipanggil Caroline. Halo semuanya, aku Dania Sriwandari. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilhan Elhair. Oke, yang pertama mau kita bahas ini budaya bahasa dari daerah masing-masing, teman-teman. Budaya bahasanya sendiri tuh bisa dibilang kalau di Bogor ya kayak bahasanya tuh agak kasar gitu. Ya kalau di Bogor tuh kebanyakan makanya kayak maaf ya kayak urang maneh ya kayak aing sia gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong sama sesama orang Sunda dari luar Bogor tuh malah minder, malah takutnya karena takut gak sopan, salah paham, dikiranya kayak apa sih gitu. Kok kasar banget gitu. Kalau di kita sih kayak kalau ke orang yang lebih tua tuh biasanya bahasnya lemes. Iya, gitu lebih lemas. Terus iya. kalau bahasa ngobrol ke teman-teman sebaya itu ada bahasa sendirinya gitu loh. Kita biasanya sebutnya bahasa Loma. Ngomongnya tuh kalau ke orang tua tuh dilembut, Benar-benar lemas. Iya, kayak gak sesentak nih. Kalian tahu nggak sesentak? Iya, kayak ini sih biar sopan santun tuh biasanya kita pakai punten gak sih kalau lewat sambil bilang punten gitu. Terus nanti orang itu dijawab yang jawabnya mangga. Iya, boleh. Sebenarnya Ciamis tuh hampir sama ya kayak Bandung, pakai bahasa Sunda juga gitu. Sama juga di Cimahi Ya. juga bahasa Sunda. Ya ke teman sebaya tuh lah, nggak apa-apa lah kasar dikit gitu. Kampung adat Cirende ini dalam kesehariannya dari anak kecil pun udah dibiasain ngomongnya Sunda. Ya ada pelajaran bahasa Sunda. Kalau di Cimahi pelajaran bahasa Sunda juga masih dipelajarin ya. Aku lumayan ngerti aksara Sunda juga dan apalagi kalau di kampung adat Cirende itu di setiap tulisannya itu aksaranya Sunda. Sampai ujian prakteknya pun aksara Sunda. Keren. Nah di NTT itu banyak sukunya, banyak pulaunya juga. Jadi beda suku, beda bahasanya juga. Cuman karena akunya kan stay-nya di Kupang. Jadi lebih bahasa Kupang. Kalau bahasa Kupang itu dicampur kayak bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Lu itu kamu, terus besong itu kalian. Kalau aku itu beta. Lu sumakan belum? Kalau misalnya ke orang yang lebih tua, contohnya kayak Mama sumakan kok. Nah, Kita lanjut ke sistem kepercayaan dan religi. Di kampung adat Cirende itu kepercayaannya ADS atau agama Jawa Sunda atau lebih dikenal dengan Sunda Wiwitan. Prinsipnya mereka itu walaupun kampung adat, tapi mereka itu sama sekali nggak menentang teknologi. Terus juga di sana ada beberapa aturan dari adanya hutan larangan, leuweung larangan namanya. Terus juga ada leuweung tutupan dan juga ada leuweung baladahan. Larangan itu masyarakat di sana nggak boleh sama sekali masuk ke hutan itu. Lebih ke ini ya pelestarian. Kalau di sana itu namanya rasi, beras singkong. Jadi mereka itu nggak makan nasi, ya makannya itu singkong. Dan di sana juga banyak banget olahan yang semuanya berbahan dasar dari singkong, bahkan kopi juga dari singkong. wow. Mereka itu ada upacara nutup tahun dan ngemban tahun satu suro. Karena mereka kan kepercayaan ya, nunjukin tanda syukur bumi yang dianggap itu mereka sebagai Tuhannya dalam bentuk sesajen, dan hasil-hasil buminya itu ada di upacara tersebut gitu. Kalau di Kupang kepercayaannya itu lebih banyak Kristen, entah mau Protestan atau Katolik, tapi tetap ada Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Ada yang namanya Jalan Salib. Jalan Salib itu jadi kayak tiap Paskah perayaan Kristen itu bakalan diadain pawai atau pas Natal gitu. Nah itu malam atau sekitar ya dari subuh lah sampai malam itu pasti ya keliling satu kota nih, terus kayak ada yang pakai kostum Tuhan, ada yang jadi prajurit, konvoy lah gitu, nyeritain gimana proses perjalanan Kristus dan segala macam gitu. Ada yang namanya masominta atau ya lamaran. Jadi nanti pihak cowoknya bakalan kan samperin cewek nih, itu pasti akan dikasih seserahan berbentuk kayak
tenunan minimal lah. Pinangan itu pasti ada kayak tarian-tariannya, pantun-pantun pakai bahasa. Nah, eta. Nah, ya. Cowoknya misalnya dari Alor, terus ceweknya dari Rote. Nah, itu susah tuh karena dua suku, dua adat yang berbeda harus dijadikan satu. Kalau Bogor ini sebenarnya mayoritasnya Islam ya. Ritual Seren Tahun. Jadi Seren Tahun itu dia kayak acara syukuran hasil panen tahunan. Caranya diselenggarain 7 hari. 7 hari itu full diisi sama pagelaran seni gitu. Ada kayak pantun-pantun, sastra Sunda, terus juga ada tarian-tarian. Terus nanti di situ tukeran info kayak di daerah gimana nih panen padinya gitu, atau di B gimana panen jagungnya gitu. Khususnya tuh Bandung Timur mayoritasnya sih sama ya, Islam kayak di Bogor, cuman ada juga yang agamanya masih kayak Sunda Wiwitan juga sih. Nganterkan bumi lamba itu tuh sama upacara buat hasil panen, cuman panen padi aja, nari-nari gitu. Terus kostumnya tuh biasanya tuh warnanya hitam, putih, dan merah. Ada sajian juga sih itu pasti. Kalau di daerah aku tuh masih suka ngadain munggahan. Ya munggahan tuh kayak buat nyambut bulan Ramadan gitu, kayak makan-makan, bawa nasi, ada yang bawa minuman, ada yang bawa lauk pauknya, sayur mayur gitu. Jadi nanti pas kumpul tuh dikumpulin dan langsung makan bareng gitu. Jadi gini. Di Ciamis itu kan sama mayoritas Islam juga kan. Masyarakat Ciamis itu sama ada tradisi upacara adat. Umumnya warga mendoakan para leluhur gitu. Tradisi nyepuh namanya itu dari Panghulu Gusti, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu. Biasanya bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Desa Ciomas itu. Kita sekarang mau bahas tentang sistem pengetahuan dari masing-masing daerah. Orang Sunda tuh terkenal sama bertaninya ya, nyawah gitu, sawah. Tuh orang Sunda tuh biasanya hafal banget sama pergantian musim, kemarau, musim penghujan gitu. Pengetahuan itu tuh dimilikinya secara turun-temurun. Disebutnya tuh mangsa kanem. Kayak awal mula bertanamnya tuh di bulan November gitu biasanya. Mangsa desta itu tuh kira-kira dalam bulan April. Biasanya udah mulai kuning-kuning gitu. Bentang Waluku itu tuh biasanya udah musim panen gitu. Nah, Ciamis ini terkenal sebagai kota manis. Cai itu air. Cai dalam bahasa Sunda itu air. Nah, kalau amis itu dalam bahasa Sunda manis. Gitu. Iya. Bukan itu mewakili para penduduk Ciamis yang ramah serta panorama alam Ciamis yang indah. Itu aja sih. Pengetahuan ini kali ya asal usul daerahnya lebih ke gitu. Ya gitu. Kalau misalnya di Kupang itu pendidikannya itu sama kayak rata-rata Indonesia dari TK sampai SMA kuliah lanjut. Nah, tapi untuk sistem pengetahuannya itu ada yang pernah dengar sumber air Sudekan? Nah, emang di Kupang, emang di NTT susah ya airnya, susah jaringannya? Enggak gitu. Di NTT itu susah buat nyari airnya. Jadi kalau misalnya musim kemarau itu ada beberapa wilayah yang susah dapat air. Nah, gali sumur. Jadi dibor gitu untuk diisi air dari air tanah gitu. Kalau misalnya di pedesaan kan belum bisa kayak PDAM atau air pump gitu kan. Nah, mereka ngambilnya dari sungai. Jadi kayak digotong gitu, terus taruh di dalam kamar mandi masing-masing. Air tangki. Jadi penyedia air terus diisi tuh di mobil, ntar disalurin ke warga. Bukan gratis, dibayar, tetap dibayar per liternya gitu. Jadi masyarakat beli ke pemerintah. Nah, iya. Akomodasi di jalanan itu sulit, masih kalau misalnya di desa-desa itu bukan aspal, bebatuan, pasir putih gitu. Jadi kalau motor atau mobil juga goyang-goyang. Jadi iya susah. Makanya ya mereka belinya dari pemerintah. Yang aku mau bahas itu pengetahuan bahasa kasar itu. Tapi walaupun begitu nggak berarti orang-orang Bogor tuh nggak tahu nih yang halus gimana, yang kasar gimana. Bahasa Sunda lemes gitu. Sebenarnya aku ngerti dia ngomong apa, tapi aku nggak bisa praktekinnya gitu. Cari amannya ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Walaupun lawan bicaranya pakai bahasa Sunda halus, tapi aku balasnya tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Sistem pengetahuannya tuh masih ada nyepah kan daun sirih gitu. Katanya kalau kata orang tua dulu tuh itu tuh bagus buat kesehatan mulut sih, kayak ngejaga gigi kayak gitu sih. Di Kupang juga kayak gini. Namanya apa? Sirih apa ya? Nyeri. Iya nyiri.
Misalnya ada kupu-kupu datang ke rumah tuh katanya Bu mau ada tamu. Ada juga pengetahuan tentang waktu sih. Namanya tuh kala. Kayak hal baik tuh kayak pernikahan tuh biasanya nanya-nanya dulu. Oke, kalau di kampung adat Cirende ini sistem pendidikannya itu sama aja dari SD, SMP, SMA-nya itu di sekolah dari pemerintah. Terus juga mereka tetap nerapin semua pengetahuan itu dari secara turun-temurun dari sepuh-sepuhnya dulu, kayak misalnya dari berbagai bidang itu, dari cara nanam singkong, semuanya itu dari sepuh-sepuhnya dulu, caranya kayak gini jadi turun-temurun sampai sekarang. Itu tuh tetap masih pakai nyiru, seeng. Nyiru itu tampah. Yang buat beras itu. Iya, buat beras. Terus seeng itu untuk kayak kalau kita tuh menanak nasi. Masih banyak banget teknologi dari dulu, benda-benda yang masih ada sampai sekarang. Mereka lestariin. Cuma dikembangin aja kan. Iya. Terus balance gitu. Iya, masih balance. Iya, gitu. Boleh. Sistem masyarakat dan organisasi. Dulu tuh biasanya masih orang-orang ngelihatnya orang yang bertani, kayak petani-petaninya yang berkebun yang gitunya tuh disebutnya tuh kayak kalangan menengah ke bawah gitu ya. Terus sedangkan orang yang punya kebunnya, yang punya sawahnya kayak gitu, iya juragan gitu. Nah kelompoknya kayak gitu sih biasanya. Bogor nih kan dia di tengah beberapa kota gitu, apalagi dekat sama Jakarta ibu kota. Banyak imigran gitu. Pengelompokan masyarakatnya atau organisasinya tuh ya nggak signifikan, nggak kelihatan ada yang kelompokan kasta gitu atau standar atau kelas. Sebenarnya nggak ada sih, karena ada percampuran budaya, pencampuran masyarakat dari beberapa kota lain gitu. Ada namanya dari pemerintah buat organisasi yang tujuannya itu untuk mengelola sistem sosial dan juga ekonomi masyarakat, biasa disebut ORI. Di Kupang itu terkenal dengan namanya Kota Kasih. Orang-orangnya pada ramah-ramah. Ada yang namanya Karang Taruna kan tadi. Nah, tujuan organisasi itu dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, tujuan ini perlu dilakukan di segala bidang sesuai dengan hakikatnya. Tujuan organisasi ini juga bukan hanya harus diwujudkan oleh pemerintah saja, namun juga perlu peran serta masyarakat Indonesia, gitu aja sih. Kurang lebih kalau di Cimahi sama ya, ada Karang Taruna juga, pemuda-pemuda di sana juga bikin kegiatan untuk mengembangkan lagi kampung adatnya. Ada banyak juga kelompok-kelompok ya, ada kelompok tani, kelompok peternak domba, ada juga kelompok ibu-ibu pengolah singkong. Kalau kita, gitu, kan? ya lebih ke spesifik mata pencariannya apa dari pengelompokannya itu. Kalau di kita mungkin biasanya kayak ibu-ibu PKK. Terus mereka benar-benar olah dari nol sampai benar-benar jadi produk, jadi tempat buat oleh-oleh, itu benar-benar produk yang mereka produksi sendiri gitu. Ada dendeng singkong juga. Dendeng singkong? Iya. Mereka tuh kalau ngebentuk kelompok itu kayak sendiri-sendiri aja, maksudnya kayak bisa tapi banyaknya tuh ibu-ibu kayak Karang Taruna kan biasanya tuh pemuda ya. Tapi di sana tuh banyaknya malah ibu-ibu sama bapak-bapak yang lebih berpartisipasi, kayak sampai bikin seragam barengan. Anak-anak mudanya tuh nggak ada sih kalau anak mudanya. Kalau Karang Taruna pemuda tuh nggak ada sih. Next part 2. Kita lanjut buat bahas sistem pencarian dan ekonomi dari daerah masing-masing. Banyak sawah, jadi mayoritasnya mereka bekerjanya sebagai petani. Cuman banyak juga yang kantoran. Oke, kalau di kampung adat Cirende ini karena masih sama ya, masih banyak banget lahan sampai berhektar-hektar ya yang masih dijaga di sana, yang emang dikhususkan untuk menanam hasil bumi kayak singkong. Mereka mayoritasnya mata pencariannya itu petani dan juga peternak domba. Juga masyarakat yang profesinya jadi guru, PNS gitu udah banyak. Sebenarnya aku sama Ninda kan sama-sama Bandung ya, jadi kurang lebih sama. Cuma ya, di Bandung juga banyak pedagang-pedagang kecil gitu, kayak usaha-usaha kecil yang handmade gitu, buat banyak. Karena alamnya lumayan masih indah ya, masih bagus ya, jadi kebanyakan itu ekonominya tuh jalan di wisata-wisata, terus jasa-jasa villa, terus ya itu dia itu macet banget. Terus hotel-hotel, terus juga banyak yang jadi pedagang juga, pebisnis juga gitu. Di sana itu paling banyak petani. Biasa di sana tuh banyaknya jagung. Oh, jagung. Terus
sama nelayan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ke Kupang terus ke pasarnya, itu pasti kayak kaget sama harga-harga ikannya, karena setahu aku yang lebih murah dibanding di sini. Gitu. Bagian besar memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bertani dan berkebun. Sumber daya alam yang tersedia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membantu dalam bidang perekonomian dan membantu juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti singkong, pisang, padi dimanfaatkan menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi sehingga mereka mempunyai tambahan pendapatan. Di Bandung Timur tuh keseniannya tuh namanya tuh benjang. Itu tuh singkatan dari Sasamben Budak Bujang. Sasamben budak apa gimana Sasamben Budak Bujang. Budak bujang. Arena permainan anak lelaki gitu kalau di bahasa Indonesia. Memadukan seni dan bela diri. Itu udah ada dari abad ke-19. Tapi kalau di Bandung tuh dilestarikannya tuh di daerah Bandung Timur. Di nari mereka juga sambil berantem gitu. silat-silatan gitu. kan ya. Jadi dipaduin gitu loh seni sama bela diri. Kesurupan satu. Soalnya musiknya tuh kayak kalau musik India tuh kayak yang manggil ular tahu yang ya gitu musiknya. Musiknya kayak gini. Waduh, makasih sudah menambah buat saya. Ini kan ada perayaan ya, hari raya besar. Namanya upacara adat nutup tahun dan ngemban tahun satu suro. Dan dalam perayaan itu ada acara puncaknya, namanya Julang Apak. Makanya wayang golek dan rampak sekar. Oray-orayan tuh apa di Bogor. Nah itu tuh biasanya diiringin, kalau di sana masih pakai angklung. Pakai keseniannya macam-macam ya, ada tarian-tarian, seni-seni sastra kayak puisi, pantun gitu-gitu juga sih. Cuma yang mau dibahas tuh sekarang tuh ada di Bogor tuh wayang bambu. Dia ambil cerita sehari-hari masyarakat Bogor gitu. Dijelasin sama yang namanya tari jaipong kan. Tari jaipong juga biasanya sering ditampilinnya tuh di acara nikahan atau penyambutan acara kayak gitu. Sama apa sih yang kakek-kakek itu? Namanya apa sih? Aduh, Pakai sama ini ya perempuan. Lengser ya. oh iya. Ciri khasnya Kupang itu sasando. Bentuknya kayak gitar. Gitar tapi dia setengah lingkaran. Bahannya gimana? Bahan itu dari daun lontar sama daun lontar dikeringin itu ntar. Nanti kalau udah kering dibentuk. Nah, dibentuk sama make senar. Senarnya itu ada 3 macam, ada yang kalau nggak salah itu ada yang 8, ada yang belasan sampai 20-an digunain untuk upacara adat atau penyambutan gitu-gitu. Helaran Bebegi Sukamantri. Kesenian ini merupakan helaran dari Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kesenian ini adalah representasi dari sosok penjaga lingkungan dan alam di wilayah Kecamatan Sukamantri. Bebegi Sukamantri ini berpenampilan seram, terbuat dari ijo kawung atau aren. Biasanya atribut mahkota dari kembang buai dan daun waregu yang tersusun rapi di atas kepala topeng, juga dihiasi kembang hahapan dan daun pipicisan. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Udah ada handphone gitu, udah pakai mesin-mesinan lah semuanya. Cuman kalau misalnya agak ke atas tuh masih tradisional banget, apalagi kalau orang yang sepuh-sepuh kayak gitu. Kalau masak mereka tuh kayak masih pakai tungku gitu. Terus masih pakai apa sih? Bukan kompor. Kayu bakar. Halu ya masih. Tapi lebih enak tuh tahu kalau Ya di sana juga ada perkedel terkenal karena dimasaknya pakai halu dan baunya tuh enak. Petaninya tuh nggak semua sih, cuma ada beberapa yang masih ngegunain cangkul atau seperti itu pacul kalau nggak Sunda gitu. Mereka juga pakai handphone, terus bertaninya juga pakai cangkul gitu. Terus mereka kan tetap nerusin adat dari leluhurnya ya, tapi nggak sama sekali tentang teknologi. Jadi di sana udah ada wifi, terus mereka untuk kan bikin olahan ya, produk-produk juga mereka udah pakai sealer gitu, udah pakai mesin-mesin yang jadi nggak dililin ya, nggak dililin. Bogor tuh punya sebutan sejuta angkot, kota sejuta angkot. Makin banyak juga yang butuh transportasi yang cepat terus yang murah.
Nah, jadi pada jadi supir angkot. Nah, tapi karena jadi masalah karena membuat macet banget, terus juga banyak yang ngangkut sembarangan, ya harusnya berhenti sembarangan. Nah, kira pemerintah tuh bikin sistem angkot baru gitu, terus kayak dibikinin halte-halte, terus juga si angkotnya jadi kan karena makin sini makin banyak yang ugal-ugalan, terus makanya gak jelas sembarangan di angkot yang udah rusak udah gimana juga masih dipakai. Nah itu kan mengkhawatirkan ya, jadi sama pemerintah tuh sekarang disediain angkot, jadi boleh jadi supir angkot tapi harus ngambil dari mereka si angkotnya itu. Terus juga si desainnya juga udah beda sama yang dulu, terus juga sistem shiftnya juga ada shift-shiftannya gitu. Jadi biar biar kondusif di jalannya, biar ya gitu. Desa itu udah dikasih listrik yang pakai matahari itu loh. Sistem surya gitu. Sistem surya. Jadi di sana tuh nggak gelap, nggak suram gitu. Ada wifi, nggak hutan ya. Hutan tapi at least masih bisa hidup terkoneksi sama di kota gitu. Dari suku Kui. Nah, mereka itu biasa berdiam diri di Pumeran Timur. Suku Kui itu biasanya memiliki alat tenun yang untuk membedakan motif tenun songket laki-laki dan perempuan. Jadi di NTT itu kan terkenal sama tenunan-tenunannya. Nah, tiap untuk membuat kain segitu harus ada kayak motif-motif tersendiri kan. Nah, makanya mereka kayak buat mesinnya, tapi mesinnya itu tetap tradisional, jadi tetap pakai tangan gitu. Ini adalah menerapkan sistem teknologi tradisional dalam memelihara dan mengolah pohon aren. Pembuatan gula dari aren untuk upacara dapat digunakan sebagai bahan berbagai pangan sesajen. Proses pembuatan gula aren tersebut terkandung pengetahuan tradisional tentang pengawetan bahan, perawatan alat, dan filosofi aren. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kami kali ini. See you on the next project. Dadah.